Hasil yang cukup epik terjadi pada laga semalam, beberapa pertandingan penting. Mungkin kalau kali ini gue akan membahas bukan lagi untuk pertandingan yang kemarin kayak Bundesliga atau La Liga atau Serie A, kan itu udah pasti bakal banyak yang ngebahas. Nah, kalau di video kali ini gue mau langsung ngebahas tentang uh, hasil dari final AFCON dan juga dua pertandingan putaran kedua Piala Dunia Klub. Ada beberapa hasil yang kalau gue jujur nggak nonton full ya ke AFCON. Dari hasilnya ini adalah 4-2 penalti, Senegal berhasil menang, Sadio Mane berhasil membawa pulang trofi AFCON untuk pertama kalinya bagi Singa Teranga. Kalau dari hasil ini mungkin bisa dibilang apa ya, gue tetap salut memberi nilai terbaik untuk Gabaski, apalagi dia menjadi penyelamat penalti di menit-menit awal dari Senegal. Gabaski ini bisa dibilang sudah menjadi pengganti yang tepat untuk El Shenawi yang mungkin sudah menurun. Lalu kemudian di sini kalau gue bilang peran Salah ini, kalau karena gue gak full nonton ya, bisa dibilang peran Salah di sini cukup masih memberi kontribusi terbaik. Cuman mungkin kalau dilihat dua tim ini benar-benar saling gerasak gerusuk ya bermainnya juga. Dan ya kita tahu Mesir dilatih oleh Carlos Queiroz dengan tipikal strategi Portugal pada umumnya seperti apa yang diterapkan ke Mesir, ya boleh dibilang cukup dikalahkan oleh antitesis permainan oleh Aliou Cisse yang menerapkan pada para pemain-pemainnya yang bermain di Eropa kebanyakan. Dan ini cukup bisa dibilang jadi modal tersendiri ya, apalagi Senegal bisa dibilang akan cukup percaya diri menatap hasil ini untuk bisa menuju ke putaran ketiga kualifikasi zona Afrika, karena kebetulan lawannya juga sama, Mesir lagi. Dan kita nggak tahu ini apa yang akan terjadi jika Senegal berhasil menang. Ini akan menambah kebahagiaan mereka setelah juara AFCON. Mereka bisa lolos ke Piala Dunia lagi setelah terakhir 2018. Apalagi generasi mereka sedang bagus-bagusnya juga kan, dibanding yang tahun 2002 terakhir. Nah, itu aja kalau gue dari hasil AFCON. Selamat untuk Senegal, dan ya untuk Mesir ya yang sudah juara 7 kali, bisa coba lagi di next edisi tahun depan. Kebetulan langsung tahun depan. Oke, berikutnya adalah hasil dari Piala Dunia Klub. Hasil pertama itu adalah pertandingan antara Al Ahly melawan Monterrey. Ini cukup mengejutkan loh. Kalau kita lihat dari statsnya ini, Al Ahly cuma membuat 9 kali tembakan sementara Monterrey 15. Terus shoot on targetnya banyakan dari ya Al Ahly lebih banyak ketimbang Monterrey. Penguasaan bola lebih banyak di Monterrey. Terus akurasi pas juga lebih banyak condong ke Monterrey. Bisa dibilang Monterrey memang menguasai permainan tapi tidak menguasai peluang. Dan kalau gue lihat pun juga yang dilakukan Monterrey itu cuma gerasak gerusuk. Terlebih si Maxi Meza yang lebih banyak melakukan gerasak gerusuk. Dia benar-benar pemain paling bekerja keras di pertandingan kemarin melawan Al Ahly. Tapi balik lagi, memang kualitas juara Afrika memang tidak bisa diragukan. Dan yang menurut gue juga salah satu kesalahan besar adalah tidak memasukkan Vincent Janssen sejak menit awal, dan juga Joel Campbell. Yang bisa dibilang Joel Campbell dan Vincent Janssen ini jadi penentu juga setelah Rogelio Funes Mori. Padahal karena tahu ini pertandingan penting, kalau gue pun jadi Javier Aguirre mungkin gue akan langsung masang 3 striker sekaligus plus Maxi Meza juga. Tapi nasi udah jadi bubur. Dengan hasil ini juga Monterrey mau nggak mau harus melawan tim lain yang juga kalah di babak semifinal, yaitu Al Jazeera, tuan rumah. Dan kita langsung bahas Al Jazeera ya. Al Jazeera ini benar-benar sangat menyedihkan ya sebagai tuan rumah. Setelah berhasil menang melawan Pirae dari Oceania, mereka dibantai banget sama Al Hilal. Ya, Al Hilal itu kita tahu, mungkin kita nyebutnya sebagai Bayern Munchennya Arab Saudi, karena mereka memang cukup kuat juga di Liga Arab Saudi. Dan ya mereka juga juara Asia. Gol pertama itu cukup bagus. Awalnya memang Abdoulaye Diaby yang mencetak gol untuk Al Jazeera, tapi dibalas oleh golnya
mantan pemain MU yaitu Lord Odion Ighalo. Ighalo ini bisa dibilang golnya cukup bagus karena berasal dari sontekan umpan yang one two yang cukup cantik juga loh. Umpannya smooth banget mengalir. Lalu kemudian gol kedua dari Matheus Pereira, lalu kemudian andalan timnas Arab yaitu Mohamed Kano, lalu Salem Al Dausari, dan juga ditambah gol mantan pemain Porto Moussa Marega, dan juga Andre Carrillo yang masuk di menit terakhir juga memberi mimpi buruk nih ex pemain Benfica. Lalu dari statsnya, ya peluang lebih banyak dikuasai oleh Al Hilal dengan 20 kali tembakan, sementara Al Jazeera cuma menghasilkan 13. Shoot on targetnya lebih banyak 10, tapi yang berhasil masuk ya pasti 6 gol tuh, sementara shoot on targetnya si Al Jazeera dari 6 cuma 1 yang berhasil, dan bisa dibilang 51 banding 49 possessionnya, dengan passesnya lebih banyak di Al Hilal, membuktikan bahwa memang Al Hilal ini adalah tim Arab Saudi dengan kualitas yang udah bukan standar Asia, ini udah standar Eropa, apalagi dengan pemain-pemainnya seperti Moussa Marega, Odion Ighalo, Matheus Pereira, Gustavo Cuellar, terus Jang Yunsu, belum lagi diisi beberapa pemain-pemain andalan timnas Arab Saudi, ada Salem Al Dausari, terus juga ada Mohamed Kano yang masuk jadi pengganti, lalu ada Andre Carrillo yang masih jadi andalan dari timnas Peru. Ini benar-benar luar biasa sih, dan kita tahu juga pelatihnya Al Hilal adalah mantan pelatih Porto yaitu Leo Jardim. Leo Jardim benar-benar memberikan banget spirit gaya main Eropa, disuntikan main Eropa kepada Al Hilal yang membuat mereka bisa dibilang cukup unggul di sini. Dan gue pribadi pun juga cukup, gue nonton finalnya Al Hilal waktu piala Liga Champions Asia, dan mereka emang mainnya benar-benar Eropa banget dan bukan lagi permainan yang standarnya tuh standar Asia, udah benar-benar standarnya standar Eropa. Dan juga yang membuat kesalahan besarnya Al Jazeera adalah mereka telat memasukkan si Ali Mafkud ini yang jadi mimpi buruknya timnas Indonesia pas kualifikasi Piala Dunia, dua kali kalah dari mereka. Nah, itu aja kalau dari gua hasil ini. Kalau memang kalian punya pendapat lain silahkan komen ya, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Lalu kemudian untuk jadwal berikutnya mungkin gua akan nge-review Coupe de France, Coppa Italia, sama Piala Dunia Klub akan masuk ke putaran ketiga nanti ada Al Jazeera melawan Monterrey, lalu kemudian semifinal ada Al Ahly melawan Palmeiras dan Al Hilal melawan Chelsea. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Gue bakal berusaha untuk nonton semuanya ya, nanti gue akan kasih update lagi seperti apa. Untuk sementara ini cukup dari gue. Thanks for watching.